Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya sirah nabawiyah kita ini baru membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditandai dengan tahun gajah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas masih baik kaitannya dengan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Sedikit kita refresh ingatan kita bahwa tentang hari lahirnya Nabi Muhammad SAW disepakati oleh seluruh kalangan jatuhnya adalah pada hari Senin, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu kenapa beliau puasa gitu ya, ditanya gitu kan, su'ila an saumil isnaini faqala fihi wulidtu. Kenapa ya Rasul, Anda tuh tiap hari Senin puasa? Beliau menjawab, hari Senin itu adalah hari lahirku. Wa fihi unzila alayya, dan juga pertama kali turun wahyu itu hari Senin. Nah, dikaitkan dengan tanggal. Nah, justru tanggalnya yang sedikit berbeda-beda. Yang paling masyhur itu ditulis oleh Ibnu Hisham ya, dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Qala Ibnu Ishaq, dalam kitabnya Ibnu Hisham, nama kitabnya Sirah Nabawiyah, beliau menulis mengutip dari pendapat Ibnu Ishaq, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabi'il awal amal fil. Ibnu Ishaq berkata bahwa Nabi dilahirkan hari Senin 12 hari sejak masuknya Rabiul Awal pada tahun gajah. Itu yang paling masyhur. Tetapi ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 9. Bahkan juga ada yang mengatakan tanggal 1, tanggal 17 dan sebagainya, memang beda-beda. Itu sudah kita bahas. Nah, malam hari ini sebenarnya kita nggak bahas tentang sirahnya, kita bahas tentang perayaan maulidnya. Karena di seluruh dunia Islam orang lebih mengenal maulid Nabi ketimbang sirah nabawiyah. Maulid itu lebih terkenal, lebih banyak dirayakan, lebih banyak diperingati gitu ya, bahkan ketimbang sirah nabawiyahnya sendiri. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, beliau itu adalah nabi dan rasul justru sejak usia 40, di mana kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, ya kan, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu baru dimulai sejak beliau usia 40. Kalau waktu baru lahir kan beliau belum jadi nabi kan, belum dapat wahyu kan, belum bawa risalah samawi. Nah, sejak beliau usia 40 itulah terima wahyu pertama sampai beliau wafat gitu kan harusnya. Tapi di negeri kita dan di hampir negeri-negeri Islam yang lain semuanya, perayaan maulid itu lebih populer, lebih terkenal, lebih banyak diselenggarakan orang daripada ya mengenal sejarah Nabi sebagai orang yang jadi Nabi dan Rasul mulai usia 40 sampai wafatnya. Ini yang menarik ya. Kenapa maulid Nabi menjadi magnet, menjadi pusat gitu ya. Sementara, nah ini juga menarik ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah,
Kan yang menetapkan tahun Hijriah itu kan beliau kan, ya, tahun Hijriah, menetapkan tahunnya umat Islam itu dimulai sejak Nabi hijrah. Nah, pertanyaannya begini, kenapa waktu itu Umar bin Khattab tidak menjadikan peristiwa lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai tahun pertama? Kenapa malah peristiwa hijrah? Bahkan juga bukan pertama kali jadi Nabi di usia 40, tapi peristiwa hijrah. Harusnya, logikanya kalau kita sekarang hidup sekarang ya Pak, Maulid Nabi itu harusnya dijadikan sebagai titik tolak perhitungan tahun Islam. Tapi kan kita tidak bilang maulidi atau miladi kan, kita sebutnya hijri, tahun hijriyah, sanah hijriyah, bukan sanah miladiyah. Kenapa? Itu pertanyaannya. Ada banyak asumsi. Yang pertama, pastinya di zaman Khalifah Umar nampaknya orang tidak terlalu peduli Nabi lahirnya kapan, nggak terlalu peduli gitu. Kenapa? Ya Nabi mau lahir kapan tuh urusan dia. Kita nih concernnya adalah pada Nabi waktu lagi jadi Rasul, bukan waktu lagi lahir. Kelihatannya seperti itu Pak, ya. Jadi tidak ada sakralitas dalam hari kelahirannya Nabi. Setidak-tidaknya begitulah. Sebab kalau dianggap sakral, seharusnya Umar tuh menjadikan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun 1. Tapi kok enggak, gitu ya. Nah, lantas juga kenapa bukan tahun sejak turunnya wahyu juga enggak. Tapi kenapa sejak hijrah? Ini penjelasan berikutnya adalah ya karena Umar lagi mau mengukur udah berapa lama usia pemerintahan. Kan Umar tuh waktu itu jadi pemerintah, jadi kepala negara kan. Nah, berapa nih usia negara kita, pemerintahan kita? Nah, Umar tentu tidak mengatakan bahwa sejak dia jadi khalifah. Tapi sebelumnya kan sudah ada khalifah juga, Abu Bakar. Dan sebelumnya lagi ada nabi. Tidaklah Abu Bakar disebut khalifah yang artinya pengganti, kecuali ada pokoknya, yang pokoknya ya nabi itu. Dan Umar juga tidak disebut sebagai khalifah yang artinya pengganti kalau bukan dia menggantikan Abu Bakar. Jadi yang kita gantiin siapa? Kalau Umar gantiin Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar gantiin siapa? Gantiin Nabi. Oke, gantiin Nabi, Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Tapi kenapa tidak dihitung berdasarkan hari lahirnya atau sejak kapan jadi Nabi? Tapi justru sejak hijrah. Ada apa? Jawabannya sederhana sih Pak. Ya karena yang lagi mau dihitung adalah usia pemerintahan. Kayak kita di Indonesia Pak. Ya, kita merdeka tahun berapa? 45 kan? Tapi pertanyaannya gini, sebenarnya sebelum tahun 45 kita merdeka, apakah kita sudah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa? Sudah. Ya kan, sejak tahun 28 Sumpah Pemuda ya kan, Kongres Pemuda sudah dicetuskan itu Muhammad Yamin, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu kan, Indonesia. Tapi baru merdekanya menjadi pemerintahan sendiri kan tahun 45 gitu ya. Nah, Umar begitu juga. Kita ngitungnya sejak kita punya pemerintahan sendiri. Nah, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Tidak berdasarkan tahun lahirnya Nabi, karena asumsinya tahun kelahiran Nabi atau hari kelahiran Nabi tidak sakral dalam pandangan mereka. Nah, cuma jamaah sekalian, di sekian ratus tahun kemudian setelah itu, maka muncullah tren, yaitu lebih mensakralkan kelahiran Nabi Muhammad. Bukan hijrahnya, bukan nuzulul Qur'annya, tapi kelahirannya. Dan ini kemudian merebak hampir ke seluruh dunia Islam. Maulid itu bisa jadi ngalah-ngalahin Lebaran di beberapa tempat. Ya, mari kita baca. Banyak ulama yang menganggap bahwa
itu adalah masalah yang sifatnya budaya atau urf, tergantung. Kayak kita gini Pak, kan kita punya lebaran dua, ya kan? Lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Pak, sebenarnya lebih besar yang mana derajatnya antara Idul Fitri dengan Idul Adha? Lebih besar yang mana Pak? Kalau kita di Indonesia, yang lebih gegap gempita itu Idul Fitri Pak. Idul Fitri, ya. Orang pada pulang kampung, orang pada minta THR, orang pada bikin acara halal bihalal, orang pada ziarah ke kuburan, orang pada takbiran, riuh rendah. Bahkan libur lebaran itu Pak, itu mulain resmi dari negara, mulai dari H-7 Pak. Iya, belum pernah ada presiden di Indonesia yang berani-beraninya meliburkan lebaran hanya 1 hari Pak. Jadi misalnya lebaran hari Rebo gitu Pak, ya, hari Rebo misalnya, Senin Selasa tetap masuk. Nggak ada rumusnya tuh Pak, nggak bisa. Kalau perlu 2 minggu sebelumnya udah libur tuh Pak, ya kan? Terus hari kan lebarannya Rabu, bisa nggak hari Kamis udah masuk kantor, sekolah semuanya? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Enak aja, lu kagak menghargai lebaran apa gitu. Masuknya kapan? Tar 2 minggu lagi gitu Pak, ya kan? Itu buat kita orang Indonesia Pak, lebih gegap gempita Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Adha Pak kemarin jatuhnya hari apa Pak? Lebaran Haji. Hari Kamis ya. Hari Rebo kantor masih masuk loh Pak. Hari Rebonya kantor masih masuk, ya kan? Kamis Lebaran, sehari sebelum Lebaran Haji, kantor masih masuk. Dan nggak ada masalah, ya kan? Kalau Jumatnya pada masuk juga nggak ada masalah juga sih, karena kan Lebaran Hajinya hari Kamis. Ya Lebaran kan Idul Adha emang berapa hari Pak? Idul Adha itu berapa hari sih? Ya sehari aja. Idul Fitri sehari, Idul Adha sehari, gitu kan Pak? Tapi kalau di Mesir atau di Saudi nggak gitu Pak. Libur Idul Fitri boleh sehari aja, asal jangan Idul Adha. Idul Adha libur 2 minggu, karena lebaran yang lebih penting itu kalau buat mereka Idul Adha, bukan Idul Fitri. Nah pertanyaannya gini, yang benar yang mana? Yang Indonesia apa yang Mesir? Nah, dua-duanya bukan perkara agama, dua-duanya perkara adat istiadat, gitu Pak. Adat istiadat aja, gitu. Kenapa orang Indonesia meliburkan lama banget Lebaran Idul Fitri? Itu adat, gitu. Apalagi orang Betawi Pak, lebarannya sebulan, ya kan? Tuh Bang Sani, Kang nasi uduk dekat rumah saya tuh liburnya sebulan Pak, dia kagak jualan nasi uduk. Saya tanya, Sani lu kagak dagang lagi, udah lebaran udah lama lagi? Dulu saat kita kan belum rata, namanya keluarga banyak ya, dia mesti lebaran sono kemari, ya kan, datengin ke rumah-rumah dan sebagainya, ya paling enggak sebulan dah katanya. Liburnya sebulan Pak, bayangin. Tukang nasi warteg itu Pak, lebaran dia buka aja. Kang nasi Padang buka aja. Betawi Pak yang susah, gitu, mesti sebulan. Nah saya tanya, apa ayat Quran yang memerintahkan kalau lebaran libur sebulan? Ya kan nggak ada. Apa hadisnya? Nggak ada. Mana pendapat para ulamanya? Nggak ada juga. Nah kalau libur sebulan emang udah begitu adatnya? Nah, kan jatuhnya adat Pak, orf, kebiasaan, ya kan? Ya suatu masyarakat dia pengen ngerayain begini begitu mah lu atur aja, terserah. Nah di Mesir Pak, yang lebih rame itu
Idul Adha daripada Idul Fitri, gitu kan? Nah, di negeri yang lain lagi ternyata yang lebih rame itu bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia Maulid libur nggak Pak? Tanggal merah nggak di Indonesia Maulid Nabi? Tanggal merah. Berapa hari? Kalau kita bikin Maulid Nabi libur 2 minggu sebelumnya dan 2 minggu sesudahnya, boleh nggak Pak? Setuju nggak? Nggak ada yang setuju Pak. Ya Maulid aja, bodo amat ya. Ya udah tanggal merah dah, libur kan, gitu kan. Tapi orang-orang nggak pada kenapa. Mau Maulid mau enggak, bodo amat. Paling panitia DKM masjid bikin Maulid apa enggak, gitu doang kan. Di rumah-rumah kita ngias rumah enggak? Masak-masak enggak? Bikin acara bertamu dan sebagainya enggak? Enggak. Ya kenapa? Ya gale cuman Maulid kan gitu Pak. Nah itu kan budaya, itu urf gitu ya. Nah cuman setiap masyarakat, setiap wilayah, setiap daerah itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Di beberapa negeri Pak, Maulid itu lebih semarak, lebih rame, lebih sakral daripada Idul Fitri, daripada Idul Adha. Kacau tuh Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kerajaan Islam di Jawa terakhir, kerajaan apa tuh Pak? Mataram. Dulu Pak, mereka merayakan Maulid itu sebulan, ya, dengan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan, ya, ada pameran, ada hiburan, ada macam-macam selama sebulan. Dan puncaknya itu tanggal 12 Rabiul Awal itu ada gerbek mulut, raja ngeluarin makanan tumpeng gitu kan, lalu ntar rakyat berebutan. Nah itu puncaknya itu Pak. Tapi sudah dimulai berbagai macam hiruk pikuknya selama sebulan. Itu sampai tahun 90-an masih ada. Saya dulu tahun 90 sempat kuliah di Jogja, di UGM, walaupun nggak selesai, makanya saya nggak punya ijazah gitu ya. Ya orang saya kagak selesai Pak, baru semester 3 saya keluar, pindah gitu kan. Itu tahun 90. Itu saya masih menghadiri acara sekaten. Itu kata orang Jawa sekaten, kata kiai-kiai itu namanya syahadatain. Itu sebulan Pak sekaten itu. Jadi ya ada banyak, ya kalau cara kita Jakarta Fair lah gitu kira-kira, DF. Orang dulu bilangnya DF Pak, kalau sekarang bilang DF kagak ngerti. Pekan Raya Jakarta, PRJ. Dulu kan di Monas tuh Pak, sebulan juga itu di Monas, ya kan, tahun berapa gitu, masih inget nggak tuh? Ya Jakarta Fair. Nah itu kayak di sana itu ya sebulan, ya setiap malam tuh ada hiburan apa dan sebagainya dalam rangka Maulid Nabi. Lebih heboh Maulidnya daripada Idul Fitri dan Idul Adhanya. Nah pertanyaannya, ada nggak ayat Quran yang memerintahkan apabila Maulid Nabi datang maka rayakanlah sebulan penuh? Nggak ada sih, ya kan. Dan kita orang Jakarta ada sih Maulid Pak, tapi masjid-masjid aja. No, masjid Bunder ngadain nggak? Kapan? No, masjid mana ngadain kapan? Masjid-masjid doang Pak. Tapi di rumah-rumah itu nggak ada. Nggak bikin nasi nasi khusus gitu misalnya. Nggak orang datang ke rumah-rumah silaturahmi. Nggak bikin parsel apa gitu. Nggak. Istri saya Pak orang Bawean, Pulau Bawean. Di sana itu Pak, Maulid Nabi lebih semarak daripada Betawi. Betawi mah lewat Maulidnya, lewat Pak. Betawi ngakunya doang muludan, tapi ya muludannya kalau pas lagi di masjid doang gitu kan, makan nasi uduk gitu kan. Sekarang zamannya nasi kebuli dah gitu. Kalau di sana setiap rumah dihias Pak, Maulid ngehias rumah Pak. Kayak orang Kristen menghias rumahnya pakai pohon Natal. Nah dia pada menghias, bahkan pada bikin perahu bohongan Pak,
isinya itu parcel. Semua jajanan yang ada di Indomaret itu dijadiin satu. Kadang-kadang isinya ada kulkas, kadang-kadang ada apa dan sebagainya. Dalam rangka apa? Molot. Dia bilangnya molot gitu Pak. Bukan melet, molot katanya gitu. Nah itu jadi hari raya yang bahkan lebih semarak daripada Idul Fitri, Idul Adha di Pulau Bawean. Ya kan? Saya tiap Maulid Nabi disuruh pulang Pak sama mertua saya, suruh ceramah. Karena ada pengajian maulid itu lebih dari wajib gitu Pak. Ya kan, kalau kagak pulang apa, wah kualat tuh bisa dipecat jadi mantu lu gitu. Karena dianggap maulid itu wajib hukumnya gitu. Kita kan orang Jakarta, ya maulid tiap malam Jumat juga kita tren baca rawi gitu doang kan. Baca rawi nih Pak, ngider berapa pasal, oh udah selesai makan nasi uduk, selesai. Maulid orang Betawi Pak gitu doang. Di berbagai negara yang lain maulid itu jauh lebih lebih semarak, bahkan melebihi dari Idul Fitri dan Idul Adha. Saya bacakan nih Pak beberapa hal ya. Misalnya di Pakistan dan India. India itu Hindu kebanyakan Pak, tapi muslimnya banyak juga. Ada 150 juta muslim di India, selain juga yang ada di Pakistan. Ya kita sebut muslim Asia Selatan. Perayaan Maulid di sana disebut dengan Idul Miladin Nabi. Idul Milad An-Nabi. Kalau kita kan Idul Fitri, Idul Adha. Dia ada 3 Pak. Idul Milad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirayakan dengan skala yang luar biasa masif, bahkan menyerupai, kadang melebihi dari Idul Fitri dan Idul Adha. India. Warga sering membuat model atau replika makam Nabi dengan ukuran yang besar ya, dari kubah sokhroknya Nabi Pak. Jadi dia bikin maket yang gede kubah sokhrok gitu ya, yang ada di Nabawi, di Masjid di Madinah. Nah itu dibikin di jalan-jalan, bikin gapura Pak. Gapuranya itu adalah kubahnya Nabi. Nah, dan muncul ketika sebagian orang mulai memperlakukan replika fisik ini, lama-lama dijadikan tempat suci, dijadikan tempat tawaf, dan pada bikin zikir di situ, pada keliling tawaf, baca Quran, baca apa dan sebagainya, sujud dan ngelemparin uang untuk mencari berkah. Pakistan itu Pak. Kalau Bapak punya teman orang India, orang Pakistan, tanyain dah, Maulid Nabi di sana kayak gimana? Kayak gitu Pak. Beberapa pelantun syair memuji-muji Nabi Muhammad dengan atribusi yang menyamakan ya seperti hak prerogatif Allah kepada Nabi, seperti mengklaim bahwa Nabi Muhammad pada saat kita lagi asraqal ba'du alaina, asraqal badru alaina gitu kan, Nabi hadir di tengah-tengah kita gitu. Nabi bukannya udah meninggal, iya, tapi kalau kita lagi tola al badru alaina min saniyatil wada wajibas syukru alaina madzamalilahida, itu ya kan kita berdiri itu di Rawi Barzanji kan ada tulisan apa tempat untuk berdiri gitu kan. Nah itu pada saat kita berdiri dan mengatakan, gimana tuh bacaannya Pak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, kan gitu ya. Asraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qatu ya wajha sururi. Allah ya Nabi, kan gitu ya, Nabi hadir katanya itu, makanya pada berdiri. Makanya pada berdiri. Kita Betawi gitu nggak Pak? Gitu. Betawi gitu Pak. Ada baca rawi pas sampai Nurayyata la usada sallallahu ala Muhammad, pada berdiri itu ya kan, terus dibacain. Nah itu keyakinan pada saat itu Nabi hadir di tengah kita, Nur Muhammad namanya, ngider-ngider di tengah kita. Nah itu
di zaman Nabi nggak ada Pak, di zaman para sahabat nggak ada, zaman para tabiin dan sebagainya nggak ada. Itu munculnya di zaman-zaman berikutnya di India kayak gitu. Mereka merasa Nabi hadir ketika kita lagi ya maka mahalul qiyam, gitu. Itu India. Mesir gitu juga Pak. Ada, kalau Mesir lebih parah lagi Pak, karnaval jalanan budaya halawatul maulid. Kalau kita kan orang Jakarta zaman dulu Pak, Idul Adha ngider-ngider pegang obor, ya kan, takbir keliling. Nah di Mesir Maulid Nabi pawai karnaval. Jadi di sana wabil khusus di era dinasti Fatimiyah yang Syiah sebenarnya. Dulu Mesir tuh sebelum era Salahuddin Al-Ayyubi memang itu negeri Syiah. Nah, penguasanya dinasti Bani Fatimiyah itu Syiah. Lalu kemudian dikalahkan negeri itu oleh pahlawan muslim terbesar Salahuddin Al-Ayyubi, lalu kemudian dikuasai sehingga Bani Fatimiyah bubar, diteruskan oleh baninya Salahuddin Ayyubi yaitu Al-Ayyubiyah. Nah, tapi tradisi karnaval setiap Maulid Nabi itu tetap masih berlangsung bahkan sampai hari ini. Ya, masyarakat turun ke jalan, ikut pawai, bersorak-sorak, ya kan, dan ada permen khas Maulid Nabi berbentuk penganten dan kuda, disebut halawatul maulid, ya manisan, ya permen gitu ya, tapi dibentuk jadi patung berbentuk pengantin dan berbentuk kuda. Dan orang semua nyumbang untuk acara itu, utang-utang kalau perlu, jual kebun, jual sawah, jual apa, biar bisa perayaan kayak gitu. Dalam pandangan mereka, dengan mengorbankan itu semua, merayakan hari lahirnya Nabi, maka kita sudah jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW gitu. Itu miliaran Pak biaya bikin acara kayak gitu ya. Dan kemudian ya tentu saja karena Mesir tuh ekonominya morat-marit, bikin acara kagak tanggung-tanggung gitu, habis itu utangnya banyak Pak gitu. Nah di masjid-masjid besar seperti di Masjid Al-Husain di Kairo, ya ini dekat rumah saya nih Pak, Masjid Al-Husain. Saya kan dulu lahir di Sayyidah Zainab di sana. Tahun 69 saya brojol di Mesir, numpang lahir sih ya. Nah perayaan diwarnai dengan panggung musik pop religi. Cara kita gambus sudah Pak gitu, ya kan? Pasar malam, wahana permainan yang bercampur aduk, ya. Bahkan juga ada ritual-ritual zikir. Zikirnya itu Pak yang pakai gerakan badan, pakai maju mundur, ke depan, ke belakang dan sebagainya, jibrek-jibregan dah begitu, ya kan? Nah itu dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu Mesir. Dekat sama Mesir, Sudan dan sebagian Afrika itu ada hadroh dan tarian khas Maulid. Di Sudan itu ada tarekat sufi yang mendirikan tenda-tenda besar di lapangan terbuka, ya kan? Lalu mereka melakukan berbagai macam tarian, zikir berjam-jam dengan gerakan berputar-putar, melompat-lompat secara ritmis, diiringi dengan tabuhan drum raksasa, nuba, dong, bong, dong, dong gitu kan. Nah, mereka menganggap ya itulah cara kita berbahagia dengan kelahiran Nabi. Ya, dasarnya bahwa siapa saja yang berbahagia dengan kelahiran Nabi, maka dia akan diampuni oleh Allah. Kalaupun dia orang kafir, apinya di neraka dikecilin, gitu Pak. Dan itu memang ada anunya ya, ada asarnya paling enggak. Konon Abu Lahab kan pamannya Nabi Pak, ya kan? Waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab kan belum jadi musuh kan, masih paman, masih encang lah gitu kan. Orang yang paling berbahagia pada hari lahirnya Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, gitu. Walaupun nanti Abu Lahab jadi musuh bebuyutan, tapi tercatat dalam sejarah Abu Lahab itu orang yang berbahagia
Bahkan bahagianya Abu Lahab sampai begini, yang ngasih kabar bahwa Nabi Muhammad udah lahir itu kan seorang budak perempuan, ya kan, budaknya dia ngabarin, udah lahir no anaknya Abdullah, kesian dah bapaknya udah nggak ada, ya kan, dia lahir gitu. Dia girang banget Abu Lahab, sampai budaknya dibilang, kamu saya bebaskan hari ini, gitu Pak. Nah dari situlah kemudian banyak umat Islam yang merayakan Maulid Nabi dengan kegembiraan dasarnya dari perilaku Abu Lahab. Dan katanya Abu Lahab di neraka, kan dia kafir Pak, masuk neraka, tiap hari Senin apinya dikecilin Pak, dibakar juga sih, cuman rada dikecilin dikit gitu, yang tadinya suhunya 7.000 derajat ya 6.500 dah gitu, agak kecilan dikit gitu. Tumben nih api kagak panas gitu, cuman angkat-angkat kuku gitu kan. Oh iya hari Senin, karena dulu hari Senin dia katanya berbahagia. Nah itulah ekspresi berbagai negeri Islam dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah praktek-praktek kayak gitu kalau kita cek di masa Nabi nggak ada, nggak terjadi. Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya sampai wafat. Nabi nggak pernah, ayo bikin maulid gitu, gua lahir hari Senin gitu. Kalaupun merayakan dalam arti mengingat-ingat gitu, ya beliau puasa. Itu pun kalau nggak ditanyain orang, dia kagak jawab. Nah apa sih ya Rasul tiap Senin puasa? Ada dua jawabannya. Pertama, setiap hari Senin dan hari Kamis itu amal-amal kita dilaporkan ke langit. Jadi saya pingin pas lagi dilaporkan saya lagi puasa, makanya puasa Senin Kamis. Lalu alasan yang kedua tadi udah kita sebutkan, ya hari Senin itu hari lahir saya. Jadi kalaupun di masa Nabi orang mengkhususkan kelahiran Nabi bukan yang setahun sekali, tapi seminggu sekali, setiap hari Senin. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau mau puasa aja hari Senin. Nah karena Nabi yang bilang ilatnya puasa Senin adalah itu hari lahirku, itu Pak. Itu yang ofisial ya, menghormati kelahiran Nabi secara harinya, yaitu hari Senin, bukan secara tanggalnya 12 Rabiul Awal. Karena tanggal 12-nya justru khilafiyah di antara para ulama. Ibnu Hisham sih bilang tanggal 12, tapi yang lain-lain nggak sepakat gitu kan. Nah cuman karena tradisi budaya ratusan tahun setelah Nabi wafat itu tadi muncul, ya kan, bahkan sampai melebihi Idul Fitri dan Idul Adha, itulah yang jadi sumber pertanyaan dan kritik. Itu boleh apa enggak kayak gitu, bid'ah apa enggak? Nah itu Pak ya, merayakan dengan berbagai macam kegiatan yang sampai ngabisin duit ratusan juta, pawai, arak-arakan keliling dan sebagainya. Itu kan Nabi enggak melakukannya, para sahabat juga enggak, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in ratusan tahun kemudian baru ada. Nah, sebagian orang mengatakan itu kan yang mula-mula dinasti Fatimiyah di Mesir, Syiah itu, ya kan. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu Salahuddin katanya. Ya udahlah, mau Syiah mau Salahuddin, pokoknya itu di Mesir memang Pak, tradisi merayakan Maulid dengan berbagai macam aktivitas gitu ya. Nah di kemudian hari muncullah silang pendapat, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi. Ya ada dua Pak, yang satu bilang bid'ah gitu kan, siapa yang maulid masuk neraka gitu kan. Nah itu Wahabi, Salafi gitu-gitu tuh bid'ah gitu kan, haram, masuk neraka gitu. Sebagian lagi mengatakan ya itu mah urf saja, tradisi aja, tergantung tradisinya. Lu orang mana? Orang Jawa sekaten sono gitu. Lu orang mana? Betawi, ke masjid sono baca rawi gitu Pak. Tergantung daerahnya. Kan cara orang berbahagia dan mengekspresikan kebahagiaannya kan nggak bisa diatur-atur. Itu budaya gitu Pak. Nah jadi ikhtilaf tentang hukum perayaan Maulid Nabi itu berangkatnya dari memang setelah ratusan tahun Nabi wafat baru kemudian muncul berbagai macam perayaan. Saya akan bacakan dulu dari mereka yang mengatakan haram ya.
Ya pasti tokoh besarnya Ibnu Taimiyah, nggak jauh-jauh. Kata Ibnu Taimiyah, ini saya mengutip dari fatwanya ya. Ittikhadhu musim ghairal mawasim asy-syar'iyyah ka ba'd layali syahri Rabiul Awwal allati yuqalu innaha lailatul maulid أو بعض ليالي رجب أو 18 من ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو 8 من شوال التي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. Merayakan kebiasaan selain kebiasaan syar'i seperti menghidupkan malam Maulid Nabi, malam bulan Rajab, bulan Zulhijjah, hari Jumat awal bulan Rajab, termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan oleh para salaf dan mereka tidak melakukannya, kata Ibnu Taimiyah. Nah mereka-mereka yang ngajinya kepada ustadz yang bela-belain Ibnu Taimiyah pasti maulid jatuhnya bid'ah, haram, karena dia yang bilang begitu. Tapi bukan hanya Ibnu Taimiyah sih, Al-Imam Asy-Syatibi itu juga punya fatwa ya, wa minha iltizamul kaifiyat wal hayat al-muayyanah kadzikri bihayatil ijtima'i ala sautin wahidin wa ittikhadhi yaumi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam 'aidan wa ma asbaha dzalik. Kata Imam Syatibi, bid'ah yang mungkar itu adalah diantaranya melakukan tarian-tarian zikir dengan suara bersama-sama walaupun itu dalam rangka merayakan maulid Nabi. Jadi tadi Pak, kan dia bikin nari muter-muter, bahkan sampai ada yang istilahnya kesurupan gitu Pak. Karena zikirnya itu kan teriak-teriak, ya kan, gitu-gitu kan. Nah itu dia bilang, itu bid'ah mungkar, kata Asy-Syatibi. Ulama modern sekarang dari Saudi rata-rata, Bin Bas lah ya, mengatakan begini, al-ihtifal bil maulidin nabi ala sahibihi afdalus salati wa azkat taslim bid'atun la tajuzu fi asahhi qawlai ulama lianna an-nabiyya lam yaf'alhu wa hakadha khulafa'uhu ar-rasyidun wa sahabatuhu jami'an radhiyallahu anhum wa hakadha al-ulama wa wulatil umur fil quruni ats-tsalatsa al-mufaddala wa innama hadatsa ba'da dhalika bisababi syi'ah wa man qalladahum fala yajuzu fi'lahu wala taqlida fi man fa'alahu. Perayaan Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Tidak boleh melakukannya menurut pendapat sahih dari para ulama, sebab Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Begitu juga generasi terbaik setelah mereka, yaitu para sahabat dan juga para khulafaur rasyidun. Dan perayaan Maulid Nabi baru muncul pada masa kejayaan Syiah. Jadi maulid itu lahir dari Syiah, kata Syekh bin Baz. Dan setelah itu menyebar ke kalangan Sunni, dan maka tidak boleh kita taklid kepada perbuatan yang asal muasalnya dari Syiah gitu. Ini bukan kata saya Pak, saya ngutip dari Syekh bin Baz, ya kan, bosnya Salafi, bosnya Wahabi gitu. Ini kalau ada yang Wahabi seneng nih. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ihtifalu yakni al-farah was surur wa izharu ta'zim wa kullu hadza min al-ibadatil muqarribah ila Allah fala yajuzu an nashra'a min al-ibadat illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu wa alaihi fal ihtifalu bihi yu'tabar min al-bid'ah. Perayaan seperti menampakkan rasa gembira dan pengagungan terhadap seorang adalah termasuk ibadah. Jadi bergembira itu adalah bagian dari ibadah. Kayak kita bergembira Idul Fitri, Idul Adha kan suruh gembira. Itu kan ibadah, iya. Nah, bergembira pada waktu Maulid Nabi itu tidak ada perintahnya, kata dia ya. Maka tidak boleh melakukan ibadah dengan dasar Nabi lahir terus kita bahagia dengan bikin-bikin acara ini itu dan sebagainya. Yu'tabar minal bid'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terakhir ada Albani. Perayaan Maulid Nabi adalah perkara baru, ya, perkara amrun hadithun, perkara yang baru saja. Tidak ada di zaman Nabi dan generasi terbaik setelahnya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah merayakan hari kelahirannya karena perayaan kelahiran adalah tradisi orang-orang Nasrani. Jadi diharamkannya Maulid, kata Albani, ente niru-niru orang Kristen.
Kalau kata Utsaimin, lu niru orang Syiah gitu. Ini mereka-mereka yang anti dengan maulid. Baik, sekarang baru kita pindah kepada ulama yang mendukung maulid. Ya, udah bel, Pak. Gimana dong? Azan dulu ya. Iya, ini mau diterusin bacanya atau mau tanya jawab? Karena tadi baru ngomongin yang bilang maulid bid'ah nih, ntar jangan-jangan kesimpulannya di bid'ah nih. Yang bagian mengatakan tidak bid'ahnya belum dibaca. Gimana kira-kira? Terus aja ya. Oke. Sekarang pendukung maulid. Pertama kita ketemu fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan begini, aslu amalil maulidi bid'atun. Perayaan maulid aslinya memang bid'ah. Lam tungqal anis salafis salih minal qurunith thalathah. Tidak ada contohnya dari salafun salih selama 3 abad lamanya. Tapi belum selesai, Pak. Walakinnaha ma'a dzalik, tetapi meskipun demikian, ishtamalat ala mahasin wa diddiha. Bisa saja di dalam perayaan maulid itu ada kebaikan-kebaikan, tapi juga ada keburukan-keburukan. Beliau tidak menampik. Faman taharra fi amalihal mahasin, siapa saja yang bisa menjaga kebaikan-kebaikannya, wa tajannaba diddaha, dan menjauhkan diri dari yang jelek-jeleknya, kanat bid'ah hasanah, maka berubahlah hukumnya menjadi bid'ah yang baik gitu. Bid'ah iya, tapi bid'ah ada 2, ada yang buruk, ada yang baik. Tergantung ente kalau di dalam melakukan maulid itu caranya nggak bener, maksudnya melakukan ya hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah, itu nggak bisa kata beliau. Saya kasih contoh nih Pak ya. Sekarang kayaknya di Jogja udah nggak ada sekaten. Coba dicek lah yang orang Jogja. Seingat saya tahun 90-an itu kan sekaten masih ada. Tiap malam tuh ada pasar malam, Pak. Tapi memang yang buruknya zaman itu, semakin malam semakin telanjang aja biduannya, Pak. Jadi namanya sahadatain, tapi makin malam jadi nyawer, jadi organ tunggal gitu Pak, biduan. Makin malam bajunya makin dikit gitu. Ini maulid apa pelacuran gitu ya kan? Nah kalau emang begitu Pak, terus dia bilang maulid, kita yang kagak terima, maulid gitu apaan itu, enggak dah. Jadi itu yang disebut dengan ada mahasin tapi ada masawi juga. Kita nggak menampik, memang kadang-kadang ada yang kebablasan juga, dan itu kagak bener gitu kan. Ya kalau kagak bener, kita bukan bilang maulidnya salah, elunya yang kagak bener gitu kan. Oke. Al-Imam Suyuti, "Indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'ati ma tayassar minal Qur'an wa riwayat al-akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat summa yamuddu lahum simat ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika fa huwa minal bid'ah al-hasanah." Menurut saya perayaan maulid Nabi dengan cara orang pada kumpul, baca Quran, baca hadis Nabi, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka semuanya itu bid'ah. Iya bid'ah. Maksudnya bid'ah, Nabi nggak pernah melakukannya, para salafun saleh juga nggak melakukannya, tapi semuanya itu adalah kebaikan. Makanya ini bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, dan pelakunya pasti mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi, ada menampakkan kebahagiaan dan senang dengan kelahiran Nabi. Itu kata Al-Imam As-Suyuti. Imam Ibnu Jauzi Al-Hambali mengomentari bahwa perayaan Maulid Nabi SAW itu salah satu keistimewaan Maulid Nabi adalah adanya rasa aman di tahun tersebut dan kebahagiaan yang cepat untuk mendapatkan maksud dan tujuan. Imam As-Sakhawi, perayaan Maulid termasuk perkara baru yang tidak dilakukan oleh generasi terbaik salaf. Perayaan ini baru muncul setelah berapa waktu kemudian hari,
kaum muslimin terus-menerus merayakannya di berbagai tempat dengan bersedekah, membaca Al-Quran, melakukan berbagai macam amal soleh, kebaikan sosial, dan telah nampak bagi mereka anugerah yang banyak dari keberkahan dari Maulid Nabi. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif sih dengan atas Maulid Nabi. Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, wajib bagi kita untuk memperbanyak ibadah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan salah satunya dengan merayakan Maulid Nabi, termasuk memuliakan Nabi itulah dengan bergembira pada hari kelahiran Nabi. Imam Ibnu Abdin dari mazhab Hanafi, ketahuilah sungguhnya termasuk bid'ah yang terpuji, al-bid'ah al-mahmudah, dia bid'ah tapi terpuji, adalah perayaan Maulid Nabi pada bulan Maulid. Berkumpul-kumpul untuk mendengarkan kisah Nabi termasuk amalan yang paling mulia, dan di dalamnya mengandung mukjizat Nabi dan memperbanyak sholawat atas Nabi. Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, mengadakan walimah sedekah makanan adalah sunnah yang mustahab di setiap waktu, apalagi ini dibarengi dengan rasa gembira atas kelahiran Nabi SAW di bulan yang mulia. Sesuatu yang bid'ah belum tentu hukumnya makruh atau haram, sebab ada perkara agama yang termasuk bid'ah tapi bid'ah yang wajib. Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, di antara yang termasuk bid'ah yang baik di zaman sekarang adalah perayaan Maulid Nabi. Di dalamnya dilakukan sedekah, kebahagiaan dengan kelahiran Nabi. Hal ini muncul karena rasa mahabbah atau cinta kepada Nabi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia diutusnya Nabi kepada kita semua. Nah, orang zaman sekarang, Wahbah Az-Zuhaili, belum lama meninggalnya, beliau mengatakan, idza kana al-maulidu an-nabawi muqtasiran ala qiraatil Qur'anil Karim. Seandainya Maulid itu cukup dengan baca Quran saja, wa tadzkir, dan kemudian dengan menyebut bi akhlaqin Nabi, menceritakan akhlaknya Nabi, ya, wa targhibin nas fil tizami bi ta'alim li Islam, dan mengajak orang untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, wa haddahum 'alal faraidhi wa 'alal adabi syar'iyyah, ya, mengajarkan mereka pada masalah-masalah yang diwajibkan, pada adab-adab syar'i. Wa hadza idza kana hadzal itijahu fi waqi'il amri la yu'addu minal bid'ah. Nah, kalau itu semua seperti itu, maka itu nggak bisa dibilang sebagai bid'ah. Kenapa? Ya karena baca Quran tuh bagus, ngajarin orang ilmu agama tuh bagus, gitu kan. Bersedekah, ngasih makan dan sebagainya semuanya bagus. Kenapa jadi bid'ah? Kenapa jadi haram? Baik, itu kira-kira pendapat para ulama baik klasik ataupun modern tentang fenomena merayakan Maulid Nabi. Intinya ada khilafiyah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Nah, yang bilang haram ya mereka tidak pakai Maulid, Pak. Saya punya teman masuk kelompok yang bilang haram, gitu. Jadi kalau ada undangan Maulid, Pak, ceramah, dia kagak mau. Nah, bahkan dia katakan bahwa nasinya Maulid, apa itu, Pak, nasi berkat, itu lebih haram daripada daging babi, bilang gitu. Ada itu, Pak, gitu. Nah, jadi diundang Maulid kagak datang, ya kan? Tapi kan namanya dia tinggal di situ, panitia nganterin, Pak, berkat ke rumahnya. Dia kagak datang, berkatnya dianterin. Kasih kucing, Pak, gitu. Kenapa? Haram ini. Ini lebih bid'ah daripada lebih haram daripada daging babi, gitu, Pak. Nah, ada tuh teman saya kayak gitu. Cuman lama-lama gaul sama kita lama-lama dia bilang, ya sebenarnya sih nggak gitu-gitu amat kali, ya kan. Nah, akhirnya dia berubah, Pak, berubah. Cuman pulang kampung ketahuan babenya, digebukin dia. Lu gua sekolahin jauh-jauh ke Jakarta, berubah mazhab lu, gitu kan. Jadi mau datang Maulid. Ya dia bilang, ya apa salahnya sih orang pada yang ngumpul. Saya diundang, saya ceramah, cerita tentang Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikannya. Kenapa jadi salah, gitu kan? Bukan begitu, di keluarga kita pokoknya Maulid bid'ah. Nah, lu datang Maulid masuk neraka lu, gitu, Pak. Ada tuh, Pak, yang kayak gitu-gitu, ya kan? Ya karena tadi saya udah bacain sumbernya. Ada Syekh bin Bas, ada Utsaimin, ada siapa lagi tuh? Albani, ya kan? Ada Ibnu Taimiyah, gitu. Emang ada rujukannya, Pak, gitu. Nah, sementara kita juga tahu banyak ulama juga yang bilang kalaupun mau dibilang bid'ah, yaitu bid'ah hasanah. Bahkan kalau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
Bukan bid'ah kalau kayak gitu mah. Ya, bid'ah tuh kalau yang tadi yang menyesatkan itu baru bid'ah. Kalau kayak gitu-gitu mah enggak gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa peristiwa lahirnya Nabi SAW itu kemudian emang sangat fenomenal ya, fenomenal. Sebagian orang mengatakan tadi kayak siapa namanya bin Bas, bukan siapa tadi itu yang bilang lu kayak orang Kristen lu, Albani. Merayakan Maulid sama aja kayak ente bikin Natal. Karena iya juga sih Pak, karena Natal itu ya kan artinya lahir kan, kelahiran Nabi Isa gitu. Nah ini kelahiran Nabi Muhammad. Ya kalau orang Kristen pada Natalan, nah lu Maulidan, sama aja lu, sama-sama nggak bener gitu dia bilang gitu. Nah kita bilang letak nggak benernya di mana gitu. Ya terus kalau Nabi Isa lahir kita rayain boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nabi Isa lahir kita bahagia, boleh nggak? Ya yang nggak boleh kan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Tapi kalau Nabi Isa sebagai Nabi Isa, ya kita hormatin. Orang Nabi Isa disebut namanya, kita bilang alaihis salam, Isa alaihis salam gitu kan. Nah jadi merayakan kelahiran Nabi Muhammad pun ya nggak apa-apa juga seharusnya. Baik, itulah perbedaan pandangan di tengah masyarakat kita ya. Nah buat kita nih Pak yang sudah nyambung, udah paham, jadi kita nggak usah kesel kalau ada yang beda pendapat sama kita. Ya lu atur aja dah gitu kan. Kalau dia bilang aneh anti maulid katanya, ya udah nggak apa-apa lu kagak, yang penting lu sholat ya tiap hari. Kalau sholat iya, kalau maulid enggak, ya udah nggak apa-apa gitu Pak. Karena nggak maulidan juga nggak ditanya juga di kuburan Pak. Emang ada gitu di kuburan malaikat mungkar nakir nanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Mauludan nggak lo? Enggak, tampol gitu Pak. Kan enggak Pak. Itu bukan perkara mendasar gitu kan. Mau maulid mau nggak ngaruh ya kan. Di 3 abad pertama kaum muslimin di zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in nggak ada maulid memang gitu, dan itu diakui. Nah kalau kemudian ada maulid ya nggak apa-apa juga gitu, tidak menjadi sesuatu yang harus haram gitu ya. Cuman kita hormat aja, kita appreciate kalau ada yang mungkin nggak sepakat. Ya udah nggak apa-apa, lu kagak maulid ya nggak apa-apa. Berkat mau nggak nih? Nggak, ya udah nggak usah dikasih Pak berkatnya, daripada dikasih kucing ya kan. Ya sini gua aja berkat 2 dah, orang dia anti maulid gitu kan. Nah itu Pak, kita harus belajar memahami begitulah dinamika umat Islam. Kadang-kadang Pak dalam satu rumah bapaknya ke sono, ibunya ke sono, ya kan, abangnya ke sono, anaknya ke sono. Itu udah kayak orang Yunani Pak. Men sana in corpore sano, bapaknya ke sana, emaknya ke sono. Wah kacau tuh Pak, ya kan, beda aliran, ya kan. Cukup, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.